Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom Studi episode 13 Monitor. Pada pembahasan kali ini saya akan menambahkan fungsi monitor pada script-script yang ada di UI. Fungsi monitor ini punya satu tujuan ya, untuk melakukan pengecekan secara berkala nanti menggunakan set update. Jadi di game ini kan ada status ya, health point, magic point, stamina. Nah, ini kan akan terus mengalami perubahan ya. Terus tag level juga kill count. Nah, ini nanti akan dipantau dengan menggunakan monitor. Si monitor tadi tidak hanya di karakter tapi juga berfungsi pada panel stock untuk melakukan pengecekan pada inventory. Nah, ini kan item-itemnya nanti ketika di create atau digunakan atau di trade ya. Ini kan akan mengalami penambahan atau pengurangan ya. Nah, ini juga dipantau menggunakan monitor. Tidak hanya di situ, nanti di scene last time juga sama ya, akan diberikan fungsi monitor juga yang akan memonitor status juga ya, HP barnya ini, HP, MP, SP, terus jumlah game point, jumlah item yang tersedia, jumlah kill dan stack level. Langsung saja saya menuju ke Visual Studio. GUI aktif ini merupakan base class ya, base class untuk GUI. Nanti masing-masing scene memiliki GUI dan masing-masing GUI nanti akan menerapkan kelas-kelas turunan yang mengacu pada GUI aktif. Sini ada GUI update. Nah, namanya akan saya rubah menjadi GUI monitor. Nanti masing-masing script yang ada di scene, masing-masing script GUI yang ada di scene dapat mengoverload ya, dapat mengoverride. Maksudnya dapat mengoverride GUI monitor yang ada di GUI aktif ini, karena nanti kan isinya masing-masing akan berbeda. Saya akan mulai untuk yang campfire terlebih dahulu. Pada campfire nanti ada dua hal yang akan dimonitoring. Yang pertama adalah status untuk karakternya, dan yang kedua adalah quantity dari setiap item yang ada di inventory. Saya mulai dari status. Ini gampang ya, tinggal ketik aja yang mau di monitor itu apa, misalnya txt hp, titik text ya. Nah, misalnya nanti isinya pasti 9999 per 999, dimana ini adalah current HP-nya dan ini adalah maksimum dari HP-nya ya. Nah, nanti dibatasi dengan garis miring. Nah, maksimum HP nanti akan diambil dari health point ya, health point. Teman kan di sini kan masih dalam kondisi string ya, masih di dalam string. Ini harus diputus dulu ya. Untuk mutus string yang paling gampang itu gunakan tanda dolar. Lalu dihapus aja pemutusannya menggunakan kurawal kayak gini. Ambil dari data health point maksimum point. Nah, gampang ya, seperti ini aja. Dan untuk current point-nya ya sama, tinggalnya di copy. Nah, ini diganti jadi current. Dapat untuk yang HP. Lakukan untuk MP dan SP ya, tinggal diduplikat aja pakai Ctrl D. Nah, ubah ke MP, SP ya, yang tadinya health point, lalu jadikan magic point. Yang bawahnya dirubah jadi stamina ya. Nah, kayak gini. Nah, HP, SP, MP sudah selesai. Sekarang lakukan untuk yang stack, kill, dan game point.
Nah, untuk ini enggak, karena untuk stake ini kan ngambilnya dari game manager ya. Game manager, nah bagian enumerasi. Ya ini level set ya. Defaultnya saya ganti demo. Ini kan level set ini kan sebenarnya integer ya, tetapi ini bisa di string kan ya. Jadi kalau di string kan nanti jadinya kalau nggak demo isi normal ataupun hard. Jadi gampangnya ambil aja langsung dari data level point. Nah ini ya level point ya. Nah level point ini kalau dilihat adalah level set ya. Level set ini langsung di to string kan ya. Nah nanti jadinya dia kalau nol demo, kalau satu ya isi begitu ya seterusnya. Lalu ambil untuk kill ya. Kill pakai string. Kenapa pakai string? Karena kan nanti dia 0 PTS. Nah ada kata PTS-nya ya. Oke, dia harus string dan diputus nanti stringnya menggunakan dolar. Ini diputus, masukkan data titik kill point, gandakan, terus skillnya dirubah jadi game point. Nah, nah monitor pada status sudah selesai ya. HP, MPSP, stack kill, dan GP sudah selesai. Sekarang waktunya memonitoring item. Nah, item itu kan dia sudah menggunakan yang namanya array ya. Cek dulu ada nggak array. Ini arraynya ya. Dimensi 1 elemennya ada 10 ya. Maka ini bisa diakses dari 0 sampai dengan 10. Nah, tinggal ambil aja dari data titik. Yang pertama adalah item green ore titik amount. Nah, ini cara pengecekannya ya. Karena ini integer, nggak cocok ya. Ini kan mintanya string. Nah, maka ini dirubah ke to string. Lakukan hal yang sama untuk quantity yang lain ya. Tinggal duplikat aja, terus diganti begitu ya. Untuk urutan teksnya yang 0, 1, 2, 3-nya ini harus disesuaikan dengan yang ada di Unity-nya ya. Nanti kalau nggak sama bisa kebalik-balik ya. Jadi harus pas ukurannya urutannya dari 0, 1, 2, 3 ya. Berarti nanti green, red, blue, baru magic powder, baru coal, gold bar, lumber gitu ya. Dan seterusnya. Jadi harus betul-betul dia berurutan. Ini setelah blue crystal, nanti dia masuknya ke magic powder, baru coal ya. Yang terakhir itu adalah elixir ya, scroll. Nah, kayak gini ya.
Baru monitor terakhir adalah notice untuk panelnya ya, untuk panel notice. Nah, sekarang beranjak ke last stand. Di last stand, GUI monitornya sudah ada sebuah fungsi untuk mengatur cooldown ya. Ini saya tambahkan aja di bawahnya ya. Yang dimonitor sebenarnya sama, status juga ya, ada HP, MP, SP, lalu level, kill, dan point atau game pointnya ya. Hanya saja untuk itemnya sedikit berbeda ya. Item yang dibawa dalam battle hanya dua, yaitu elixir dan scroll. Jadi yang lainnya tidak akan tercatat di dalam atau tidak akan termonitor di dalam last stand scene ini. Nah, untuk HP MPSP-nya pun juga berbeda, bentuknya tidak berupa teks atau label ya, melainkan berupa slider. Nah, slider itu nanti ada dua yang harus diinput atau dimonitor. Yang pertama adalah maksimum value-nya, lalu yang kedua adalah value isinya ya, fill-nya. Jadi yang pertama kali dibuat itu adalah maksimum value-nya dulu ya, bar HP max value data health point maksimum point. Nah, ini max value-nya. Lalu habis itu untuk yang value biasanya ya, value fill-nya. Ambil sama dengan ini ya. Tapi dia bukan maksimum, melainkan current. Nah, gini. Lakukan hal sama untuk bar SP dan MP. Lanjut ke levelnya ya, stacknya. Ambil dari data, level point, to string. Lanjut ke txt kill. Nah, karena ini ada campuran teksnya ya, jadi gunakan dollar string kayak gini. Karena kan dia ada campuran, ada tulisan kill ya. Nah, baru dipotong. Ambil data point kayak gini. Baru yang terakhir txt game point-nya. Poinnya langsung saja berarti ya, nggak usah dipotong. Ambil dari data game point. Nah, ini masih integer, supaya dia nggak error dirubah ke toString, dibuat string ya. Terus untuk txt quantity ya ada dua, quantity 1 dan quantity 2. Ini juga ada unsur campurannya ya, jadi harus dipotong. Karena bentuk aslinya kan dia kayak gini nih. Ada X-nya, nah X99 gini. Jadi ada kalinya ya, jadi kalinya ini akan dibiarkan X, lalu dipotong. Manager data item elixir amount. Lalu digandakan untuk yang kedua. Yang kedua adalah scroll. Ya. Nah, ini untuk monitor yang ada di last stand ya. Nah, sebelum saya tes di Unity, ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dulu ya, yang ada di item handler ini. Nah, di sini kan masih saya komentarkan. Kenapa? Karena dia error.
Coba dibetulin dulu komentarnya, hilangkan dulu. Nah, ini error ya. Masalah ini sama dengan yang ada di slot handler ya, dimana item set yang ada di masing-masing item harus dirubah ke wujud item collection. Nah, item handler ini kan digunakan di item prefab ya, yang intinya item yang di drop di dalam world map ya, item yang di drop di dalam map itu akan memiliki yang namanya script item handler. Nah, item handler ini kan dilengkapi dengan identitas ya, item set. Dan item set ini harus dirubah ke item collection supaya jumlahnya dapat dijumlahkan. Amount-nya dapat dijumlahkan. Nah, sebenarnya ini bisa di-copy aja dari slot handler ya. Jadi sini ada item selector gitu kan. Yang dimana item set nanti akan berubah menjadi item collection. Ya. Karena ini punya fungsi yang sama dan di sini juga menggunakan data, ini mungkin bisa saya pindah ke team manager supaya dia cukup dibuat satu kali aja. Saya kasih nama generator aja ya, item generate. Nah, ini aja. Nah, setelah saya punya data dan item generate, di slot handler ini tinggal saya ganti aja. Ini udah nggak perlu data lagi. Lalu di sini tinggal saya rubah game manager instance item generate. Nah, masukkan argumennya ya, item. Nah, hasilnya sama ya nanti ya. Nanti dia akan mendapatkan sebuah item yang di generate berdasarkan item set. Nah, di slot handler kemudian bisa saya pakai di item handler. Nah, ini caranya sama ya, ini nanti tinggal dirubah aja. Nah, untuk elixir dan scroll ini udah nggak saya pakai lagi ya, karena saya akan menggunakan fungsi yang tadi ya. Jadi saya buatkan seperti ini, item sama dengan GM-nya masih nggak pasti ya ini ya. GM titik item generate, masukkan argumennya. Nah, saya dapat item di sini ya. Saya dapat item. Lalu item ini tinggal saya jumlahkan saja amount-nya menggunakan stok. Ya, seperti ini. Jauh lebih praktis ya. Kenapa yang green ore, redstone, dan blue crystal ini tetap ada di switch ya? Karena dia sifatnya power up. Dia tidak hanya berupa item, tapi juga berupa power up. Jadi ketika diambil, ketika di-pick oleh player, dia secara otomatis ada power up yang dijalankannya ya. Bahkan HP, stamina, ataupun magic point. Gitu. Tapi di sini dia juga tetap dijumlahkan stok yang ada di inventory-nya ya. Jauh lebih praktis dan jauh lebih mudah dengan menggunakan fungsi yang ada pada
game manager ini ya. Jadi nggak perlu ditulis berkali-kali, cukup sekali aja. Lalu selanjutnya pada game manager ini masih ada data-data yang di luar dari player info ya, di luar dari scriptable object. Nah ini harus saya hapus terlebih dahulu. Ini nggak boleh ada karena bentrok ya, di dalam scriptable object sudah saya buat. Ini dihapus saja. Lalu di player juga sama ya. Ini masih ada current point, maximum point. Hari ini unit point. Nah ini health point, magic point, stamina, move speed dan attack speed. Ini juga sudah di handle oleh scriptable object. Ini bisa saya hapus. Nah ini akan memicu error ya. Kenapa? Karena ada perubahan data ya. Perubahan data ini memicu error. Nah cara membetulkannya nanti bisa menggunakan data yang ada di game manager ya. Jadi saya buat satu lagi di sini. GM ya. Nah GM ini kemudian saya atur di start. Errornya banyak banget. Nah ini di startnya akan saya atur. Terus di sini juga saya masukkan di dalam fixed update ya. Ini mengantisipasi ya, GM dia memang tidak boleh nol, kalau nol nanti datanya akan rusak semua ya, akan nol, akan error ya gampangnya. Nah setelah ada GM tinggal dimasukin saja di sini game manajernya ya. Nah muncul ya. Nah ini tinggal di copy pastekan aja ke setiap script yang menggunakan data ya. Kita pakai data nih. Nah ini juga pakai data. Nah untuk item scroll ini nanti berubah jadi mount ya. Yang dipakai untuk pengurangan dan penjumlahan itu adalah stok ya, jangan gunakan amount, karena kalau pakainya amount nanti dia bisa minus ya. Untuk menghandle minus cukup gunakan stok. Tapi sepertinya langsung di sini bisa ya. Nah, nah langsung dibuat seperti ini bisa karena apa? Karena ada overload operator ya. Nah ini ada overload operator, jadi ini dapat langsung digunakan seperti ini ya, gampang. Ini scroll nih salah ini.
Efek penyesuaian data akan mengakibatkan Unity mengalami banyak sekali error ya. Di sini ada 16 error dari banyak script. Ada stack aktif ya, lalu enemy aktif, stack aktif, enemy aktif, sama apa lagi itu, slot handler, item handler, sama hit handler. Nah, ini banyak error ya. Sebenarnya sama intinya, dia cukup mengakses yang namanya GM-nya aja langsung ya, langsung dari game manajernya. Kayak gini, kali ganti aja. Hit handler selesai, lalu masuk di item handler. Oh, ini sudah ada GM, langsung saja. Lalu stack aktif. Ini sudah ada manager ya. Kalau sudah ada manager, langsung saja ditambahkan data. Nah, untuk data enemy karena tidak tercover sama script table object, jadi tetap harus dibiarkan aja, jangan di otak-atik ya. Kecuali ada script table-nya, tapi ini karena tidak ada script table object-nya, jadi biarkan saja seperti ini. Saya cukup betulkan bagian-bagian yang error aja. Lakukan penyesuaian ulang pada item drop ya. Jadi khusus untuk natif, elixir akan saya hapuskan. Dia tidak akan drop elixir. Karena elixir dapat di create ya. Jadi kalau drop semua di sini, craftingnya jadi nggak guna gitu. Ini juga untuk warrior ya, scroll dinonaktifkan. Elixir yang tadinya drop 2 cukup drop 1 aja. Itu pun nanti akan dicek lagi ya. Kalau dirasa ini terlalu overpower ya harus dibenerin lagi. Jadi ini dihapus. Saya pindahkan ke warrior ya. Nah, jadi dropnya pakai chance ya. Pakai chance 50% dia drop elixir. Jadi tidak 100% lagi. Untuk yang witch ini satu aja dropnya, nggak usah pakai chance. Tetap 100% drop. Karena bunyinya juga susah ya. Untuk skeleton, elixir sama scrollnya ganti aja ini ya, diganti. Yang tadinya scroll dengan chance 20%, saya ganti jadi elixir aja. Oke, chance-nya nggak ada yang salah, benar. Jadi 50% origin green ya, lalu 20% red dan 20% blue. Untuk crude oil dan lumber akan saya dropkan di generator ya. Nah, akan saya dropkan di generator. Jadi ketika dia mengenerate enemy, dia kan generate enemy. Nah, di sini akan saya coba berikan, kalau enemy ada 5 berarti kan dia 5 chance ya. Saya akan berikan chance di sini.
chance-nya saya ambil aja dari enemy aktif. Di sini ada ya, nih dengan perbandingan 5:2. Saya copy aja. Nah, jadi 50% dan 20%. Untuk random position ini hanya dimiliki oleh enemy, supaya bisa dipanggil yang lain. Ini akan saya pindah ke game manager ya. Kita aja ke sini. Jadikan public. Nah, terus di enemy-nya tinggal dibuat seperti ini. Nah, setelah randomnya dibuat di enemy ya, dari set ke GM semua, lalu beralih ke general aktif. Ini ada GM ya, saya belum punya originnya. Oke, ini akan saya tambahkan dulu scriptnya, nanti untuk private-nya akan muncul ya. Jadi yang pertama scroll-nya diganti jadi lumber. Yang kedua diganti jadi crude oil. Ini private ya, jadi harus dibuat dulu nanti private-nya. Yang penting namanya di set dulu, item diganti jadi item crude oil. Dan yang atas diganti jadi item. Nah, lalu di general aktif di sini akan saya buat GM-nya terlebih dahulu ya. Nah, selesai ya. Jadi origin number drop chance-nya ada 5 ya. Di bawah 5 berarti ini sekitar 50%. Untuk yang crude oil sekitar 20%. Ini belum dicoba ya, jadi belum tahu ini berhasil atau tidak. Nah, tetapi ya, ini belum bisa saya aktifkan. Kenapa? Karena saya belum punya private-nya ya. Nanti ini kalau dicoba, kemungkinan errornya sangat tinggi. Jadi ini saya uji datanya monitornya dulu aja ya, untuk game penambahan gameplay pada lumber dan crude oil akan saya coba ketika preview-nya sudah saya buat. Masuk ke game manager, beberapa harus saya sederhanakan ya, kayak ini elixir sudah nggak dipakai lagi saja ya. Lalu masuk ke game manager ya, ini tidak saya gunakan lagi, dihapus. Terus ini juga saya komentarin dulu aja karena saya belum punya preview-nya ya untuk lumber dan crude oil. Stack ini nggak dipakai, saya hapus saja. Stack itu nanti dipakai di level lanjut ya, ketika itemnya sudah menjadi dinamis. Nah, berhubung itemnya masih statik ya, belum terstruktur, jadi itu belum bisa saya pakai. Sekarang waktunya diuji di gameplay Unity-nya ya. Sebelum itu di table object datanya dilengkapi dulu untuk demo ya, keperluan demo, karena fungsi resetnya belum saya tambahkan ya. Jadi pastikan semuanya sudah diisi aja sembarangan nggak apa-apa ya, karena untuk aslinya kan sudah disetting di new game ya, di bagian pertama new game. Lalu masuk di stack, ini juga penting ya, di stack ini game manajernya belum ada ya, jadi tambahkan dulu game manager, kalau enggak nanti data-datanya tidak akan terhubung. Nah, ini data di draft file infonya. Lakukan juga hal yang sama pada scene last 10 ya. Ini juga sama di stacknya.
Nah, ini masih datanya masih kosong ya. Kalau nggak diisi nanti bahaya. Nah, selesai. Saya kembali ke Campfire. Nah, waktunya game diuji. Langsung saja ke data ya, cek dulu datanya. Air info. Sekarang cek di home ya, bagian status. Nah, sudah terisi ya, sesuai dengan yang ada di script table object. Coba saya rubah helpnya jadikan status. Nah, berubah ya. Nah, ke bagian item. Nah, sudah sesuai dengan yang ada di script table object ya. 40, 50 ya, kode juga sudah sama. 7 ya sudah. Sekarang saya akan ke go ke nightmare ya. Atau dengan kata lain berpindah ke class 10 scene. Nah, jalan ya. Barnya pun juga sudah sesuai. Saya pause dulu ya. Setelah saya pause, saya perhatikan di sini kini sudah 0, sudah isi levelnya, sudah sama ini naik ya. Nah, isi di sini, cek. Nah, sudah isi. HP sesuai ya. Semuanya juga sudah sesuai item. Sekarang saya lanjutkan playnya. Tunggu monster datang. Lihat barnya. Nah, barnya ada kurang ya. Oke, jumlah barnya sudah berkurang sesuai dengan apa yang diharapkan dari monitor ya. Nah, sekarang game United Kingdom 2D ya sudah dilengkapi dengan fungsi monitor yang secara real time mengecek status player dan jumlah stok yang ada di inventory. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.